Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalawatu rabbi wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أحبتي أمهاتي وأخواتي أعزكم الله. الحمد لله في هذه الليلة المباركة الشريفة فنحن الآن نجتمع لتعلم اللغة العربية. ومن أهمية اللغة العربية كثيرة جدا، منها كما قال الله جل وعلا في سورة الرعد الآية 37 وكذلك أنزلناه حكما عربية. فهمتنا إن شاء الله أمهات؟ فهمتنا أمهات؟ Insyaallah Ustaz. إن شاء الله. لذلك ترجمي باللغة الإندونيسية. Oleh karena itu, bagi yang sudah paham, bisa diterangkan. Naam, silakan Ibu Evi. Untuk ayatnya ya Ustaz ya. Saya pikir tadi paham itu pembicaraan Ustaz Oh iya, pembicaraannya boleh tentang apa? tentang keutamaan belajar bahasa Arab kan Ustaz. Naam. Yang ada disebutkan juga di surat Ar-Ra'd tadi. Hmm. Ya Naam. itu yang tertera ya. Ya, baik. Syukran jazilan kepada Ibu Evi ya. Jadi apa yang tadi Anda sampaikan adalah di malam hari ini yang semoga Allah berkahi, kita berkumpul di sini untuk belajar bahasa Arab. Karena kita ketahui kama araftunna jami'an anna al-lughah al-arabiyyah muhimmah. Karena bahasa Arab itu adalah perkara yang penting. Wa min ahammiyatil lughatil arabiyyah, dan di antara keutamaan pentingnya bahasa Arab sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an, Allah Jalla wa Ala berfirman dalam surah Ar-Ra'd al-ayah 37. Ayat berapa? 37 Ummah. Naam. 73. 37. Oh, salah sunat 30. 30 tuh 37. 7 ya. Allah berfirman wa kadzalika anzalnahu hukma arabiyyah. Ya. Dan demikianlah anzalna, kami telah menurunkan, kembali kepada Alkitab, kembali kepada Al-Qur'an, dan demikianlah dan begitulah kadzalik ya. Begitu juga
Allah kami telah menurunkan Al-Quran sebagai hukmah. Apa arti hukmah? Hikmah. Ya, Hukum? Bukan. hukum. Hukum itu bahasa Arab. Bahasa Indonesia apa? Peraturan. Peraturan. Aturan atau peraturan ya, sahih. Ya, syariat. Hukum itu syariat atau peraturan atau aturan. Aturan mainnya Al-Quran sebagai hukum. Arabiyah. Dan peraturan dalam menggunakan berbahasa apa? Arabiyah, berbahasa Arab. Ya. Jadi Allah menurunkan Al-Quran itu sebagai aturan, syariat, ya, dan menggunakan bahasa Arab. Ya. Maka kalau kita telusuri, ya, dan ini terus kami ingatkan, ya, bahwasanya seluruh syariat yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan bahasa Arab, umat. Ya, dari A sampai Z, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ya. Buktinya apa? Doa. Dari doa bangun tidur pakai bahasa apa, umat? Arab, Ustaz. Bahasa Arab. Ya. Doa makan. Apa doa makan, umat? Bismillah. 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 Bagaimana dengan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar? Hah? Doa juga bukan? Doa juga. Iya, doa. Doa juga. Tapi bagi orang yang nggak belajar bahasa Arab, dia bilang apa? Oh, ini bid'ah nih. Ya. Ini perkara bid'ah. Yang boleh itu baca bismillah aja. Kan begitu ya? Ya. Adapun Allahumma barik lana hadisnya dhaif. Betul, tidak bisa digunakan. Tapi bukan berarti dihukumi bid'ah. Baca Allahumma barik lana sebelum makan. Ya. Jika dinisbatkan kepada Nabi, maka menjadi bid'ah. Ya, saya mau baca doa, bukan doa dari Nabi, mau doa sendiri. Allahumma barik lana, ya Allah, berikanlah keberkahan, ya, kepada kami. Fima razaqtana, dari apa yang engkau rizkikan. Kira-kira doanya baik gak, pertanyaannya itu? Baik. 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 Ya, kalau itu adalah hadis dhaif, jangan dinisbatkan kepada Nabi. Nah, ini kalau kita ngerti bahasa Arab ya. Ya. Ada orang baca habis makan atau sebelum makan baca Allahumma barik lan. Boleh nggak kira-kira? Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Boleh nggak kira-kira baca doa tersebut sebelum makan atau sesudah makan? Boleh. Boleh, Pak Ustaz. Boleh selama tidak diyakini itu adalah sunnah Rasul. Ini dia kalau belajar bahasa Arab. Ya, doa berbuka. Nah, ini sempat viral ya, doa berbuka. Allahumma lakasumtu, kan gitu ya? Wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Hadisnya dhaif, betul. Ternyata zahabat dhama'u wa batalatil uruqu wa sabatal ajru, insyaallah hadisnya juga dhaif ternyata, umat. Ada yang menghasankan karena ada riwayat yang mengangkat derajat hadis tersebut.
Di antara keduanya, ya, yang lebih lemah yang mana? Yang Allahumma lakasumtu. Tapi bukan berarti kita nggak boleh baca Allahumma lakasumtu. Ya Allah, milikmu lah apa yang aku puasakan. Nggak ada maknanya itu di dalamnya kesyirikan. Ya, nggak ada. Jadi jangan dinisbatkan kepada Nabi. Maka perkara itu tidak dianggap bid'ah. Kalau dinisbatkan, ini kan Nabi yang ngajarin doa ini. Nah, itu berarti masuk ke dalam perkara yang diada-adakan. Karena kita harus mengerti bahasa Arab, Umar. Ya, pahim tunna insyaallah. Fahimna insya Allah. Ya, pahimna insyaallah. Jangan sampai banyak orang yang salah memahami. Wah, ini ustadznya manhajnya beda nih gitu ya. Masa baca Allah memberi anak boleh gitu ya. Ya kalau diyakini harus baca sebelum makan, nah itu menjadi bid'ah. Kalau diyakini kapan saja, engkau ketika kita dapat rizki, kan bisa ya. Fima razaqtana, apa yang kau rizkikan. Ya. Allahumma laka sumtu pun demikian. Ya. Fahim tunna insyaallah Mahat. Insya Tahu, Allah. Ustaz. Insyaallah. Nah, jangan sampai kita fanatik ya, taklidul a'ma dalam bahasa Arab. Taklidul a'ma artinya adalah fanatik buta, taklid buta. Ya, pokoknya harus begini, ya. Padahal itu perkara hukum, hukum-hukum yang berkaitan dengan fikih, ya. Itu banyak dan luas ummahat, ya, sangat luas, ya. Perbedaan pendapat, ya. Kecuali kalau dalam perkara akidah seperti itu. Ya, hal min soal, apa ada yang ditanyakan ummahat? Ya, agar kita lebih rileks ya untuk belajar bahasa Arab, jangan terlalu serius juga, takut terbebani. Ada yang ditanyakan sebelum kita masuk ke dalam al-adad wal ma'dud ya, fi fi qaidatit tamyiz ya. Itu Pak Ustadz, sorot Pak Ustadz. Pekan ketiga, Ustaz. Pekan ketiga, Ustaz. Subhanallah. Pasti sorot. Ya, pekan ketiga ya sekarang ya. Betul ya? Muhammad ini pekan ketiga. Nah, Ustaz. Nah, Ustadz. Ya. Ustadz. Saya lihat di itu pekannya ada 5 soalnya nggak ngeh ya. Eh, bulan ini pekannya ada 5 kan ya, hari Senin ya. Alisa Nah, Hadari Om. Bala. Nah, Pak Ustadz. Baik. Salah. Ya. Bila demikian kita bahas tentang sorof ya. Izin 30 detik, 1 menit mungkin untuk mengambil kitabnya. Nah. Nah, bisa terdengar suara anak Ummahat? Bisa, Ustaz. Nah. Ya. Alakumunna al-kitab, ya ini kitab tasrif Ummahat. Apakah sudah memiliki kitab semuanya? Kelas Ustadz. Naam, alakunna kitab tasrif. Kita buka di halaman 42. Isnan wa arba'un. Ya. Masih berkaitan dengan al-babul awal. Aina wasalna ya Ummahat? Sampai kepada tasrif apa? Fi'il madi.
Fi'il madhi sudah ya. Fi'il madhi sudah ya. Nah, kita masuk ke tasriful fi'lil mudhari'il ma'ruf. Alaysa kadzalik? Bala. Bala. Ya. Tasrif artinya perubahan. Fi'il kata kerja. Mudhari'i ya yang sedang terjadi. Al-ma'rufi aktif. Ya. Maka kalau kita lihat susunannya di sini tasriful fi'lil mudhari'il ma'rufi adalah susunan mudhaf wa mudhafun ilaih, di dalamnya ada na'at dan man'ut di dalam mudhafun ilaih. Tasrif adalah mudhaf, al-fi'lil mudhari'il ma'rufi adalah mudhafun ilaih. Di dalamnya ada na'at dan man'ut. Man'utnya adalah al-fi'li, na'atnya ada dua al-mudhari'i al-ma'rufi. Pahim tunna insyaallah? Fahimna insyaallah. Ya, ini baru judul nih, kita bahas judulnya aja. Ya. Nah, di dalamnya ada sesuai dengan domir ya. Domir munfasil. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ada berapa totalnya, ummahat? Ada 14. 14. Jangan sampai dihitung dulu. Ini harus sudah mungkin ini. Ada 14 wahumahum ya. Nah, disesuaikan dengan wazan yaf'ilu. Yaf'ilu yaf'ilani yaf'iluna. Taf'ilu taf'ilani yaf'ilna. Taf'ilu taf'ilani taf'iluna. Taf'ilina taf'ilani taf'ilna. Af'ilu naf'ilu. Ya. Kita akan mulai. Ana akan bacakan, ummahat ikuti ya. Yaf'ilu yaf'ilani yaf'iluna. Taf'ilu taf'ilani yaf'ilna. Ya, yaf'ilna ya. Taf'ilu taf'ilani taf'iluna. Taf'ilina taf'ilani taf'ilna. Af'ilu naf'ilu. Ya, bagian yang berhenti ya, tadi yang ana berhenti misalkan yaf'ilu yaf'ilani yaf'iluna. Nah, itu dijadikan satu ummahat, satu kotak. Nanti kotak berikutnya taf'ilu taf'ilani yaf'ilna, kotak kedua. Ya. Lalu kotak ketiga taf'ilu taf'ilani taf'iluna, kotak ketiga. Kotak keempat taf'ilina taf'ilani taf'ilna. Nah, itu kotak keempat. Sampai kotak kelima af'ilu naf'ilu. Jadi sengaja kita sekat-sekat agar apa? Agar ummahat bisa mengetahui, oh ini untuk huwa huma hum. Domir mukhatab, domir goib ya, orang ketiga. Kan begitu ya, orang ketiga. 1, 2, 3. Untuk satu orang yaf'ilu, untuk dua orang yaf'ilani, untuk tiga orang yaf'iluna, mudzakkar. Ya, kalau kita petakan lagi, kita perinci lagi. Lalu kotak kedua taf'ilu taf'ilani yaf'ilna, berarti hiya huma hunna. Berarti dia adalah domir ghaib ya. Domir kata ganti untuk orang ketiga masih. Tapi dalam bentuk mu'annas. Ya. Untuk satu orang taf'ilu, untuk dua orang taf'ilani, untuk dia mereka perempuan yaf'ilna. Lalu ada domir mukhatab, orang kedua, lawan bicara. Ya. Untuk muzakkar, baik itu satu orang, dua orang, lebih dari dua. Taf'ilu taf'ilani taf'iluna. Taf'ilu untuk kamu satu orang laki-laki, taf'ilani dua orang, taf'iluna untuk kalian. Jamak kalian. Iya, sahih.
Taf'ilina, taf'ilani, taf'ilna adalah dhamir mukhatab juga orang kedua tapi untuk muannas. Dari satu orang, kamu perempuan taf'ilina, kamu dua orang perempuan taf'ilani, kalian perempuan taf'ilna. Dan yang kotak berikutnya ada dua, itu adalah dhamir mutakallim untuk orang pertama. Ya, af'ilu saya, naf'ilu kami, baik itu mudzakkar maupun muannats. Ya. Teorinya bisa dipahami, fahimtunna insyaallah. 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 Misalkan Ana ingin bertanya kepada Ummu Unaisah. Kalian perempuan berbuat, melakukan. Nah, yang mana nih? Kalian perempuan. Ya, bilna. Ummu Unaisah ya, mohon maaf. Yaf'ilna. Hah? Nah, apa? Yaf'ilna. Kalian. Taf'ilna. Kalau mereka baru yaf'ilna. Bisa dipahami Ummu Unaisah? Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Ibu Rahma, karena Ibu Rahma ikut jawab ya tadi ya. Misalkan mereka dua orang perempuan. Taf'ilani, Masya Allah, mumtaz ya. Syukran kepada Ibu Rahma. Ummu Madinah. Pertanyaannya adalah, kamu dua orang laki-laki. Afwan Yang Ustaz mana, belum Ummu Madinah? punya kitabnya. Hah? Belum punya kitab ya Ummu Madinah? Bagaimana Ummahat? Betul? Belum, Ummu Madinah belum memiliki kitab? Belum Ustaz. Subhanallah. Ya, baik. Nanti bisa dipesan ya Ummu Madinah. Begini. Saya coba fotokan ya. Saya coba fotokan. Mohon maaf sebentar Ummahat ya. Menunggu sejenak. Saya coba fotokan untuk bisa dilihat di depan ya. Ya. Baik. Nanti bisa dilihat Ummu Madinah di ini. Kita tidak berharap untuk ada yang tertinggal ya. Semua kita berjuang di garis terdepan. Nah, Ummu Madinah sudah terlihat? Sudah Ustaz. Sudah ya. Yang di tasrif fi'il mudhari' ma'ruf ya. Nanti Ummu Madinah bisa tanyakan kepada Ibu Sajidah, kitabnya namanya apa, foto bisa difotokan depannya, dikirim ke grup seperti itu. Ya, atau tanya langsung ke Ibu Sajidah sebagai Raisul Fasl. Nah, Ustaz. ya. Baik, kita lanjutkan ya. Oh, bisa jawab kira-kira Ummu Madinah? Belum Ustaz. Oh, belum ya. Baik, baik. Nanti bisa didengarkan via rekaman ya Ummu Madinah. Ya, kita tunggu Ummu Madinah insya Allah. Kita berjuang bersama-sama insya Allah. Baik. Kita lewatkan kepada Ibu Sajidah. Ada di sini? Oh ya. Nah Ustaz. Naam. Ya, ya Raisatul Fasl. Ya, ada Rais. Kalian dua orang ya. Kalian dua orang. Kalian dua orang ya. Perempuan apa bahasa Arabnya? Kalian dua orang perempuan melakukan. Kan kalian ya, kalian. Hah? Apa? Taf'ilani.
Taf'ilani, mumtaz. Karena taf'ilani sama ya, mau kalian perempuan, 2 orang perempuan atau 2 orang laki-laki, ya. Itu persamaannya, ya. Baik. Yang terakhir kepada Ibu Dian, ya. Kamu 1 orang perempuan, apa bahasa Arabnya? Melakukan. Ada Ibu Dian di sini? Ada Pak Ustadz. Oh ya, silakan Ibu Dian. Taf'ilu. Ah? Perempuan loh, perempuan. Apa Pak Ustadz? Itunya pertanyaannya tadi Afwan. Kamu 1 orang perempuan. Sama 1 orang perempuan. Taf'ilna, taf'ilina. Taf'ilina, Masya Allah. Mumtaz ya. Naam. Ya, ini ana garisin ya. Taf'ilina. Ya, jadi yaf'ilu, yaf'ilani, yaf'iluna itu 1 kotak. Taf'ilu, taf'ilani, yaf'ilna 1 kotak. Taf'ilu, taf'ilani, taf'iluna 1 kotak. Taf'ilina, taf'ilani, taf'ilna itu 1 kotak. Af'ilu, naf'ilu. Jadi ada berapa kotak ummahat? 5. 5 ya. 5 kotak. Ya, harus diperhatikan. Baik. Berikutnya kita rubah kata kerjanya. Kalau ini kan kita lihat huwa, huma, hum, yaf'ilu, yaf'ilani, yaf'iluna, huwa, huma, hum. Taf'ilu, taf'ilani, yaf'ilna, hiya, huma, hunna. Taf'ilu, taf'ilani, taf'iluna, anta, antuma, antum. Taf'ilina, taf'ilani, taf'ilna, anti, antuma, antunna. Af'ilu, naf'ilu, ana, nahnu. Ya, dalam bentuk fa'ala, yaf'ilu, yaf'ilu. Ya, melakukan perbuatan, ya. Fa'ala itu melakukan perbuatan, ya. Nah, digantilah doroba, yadribu, sesuai dengan yang ada di bab pertama. Doroba yadribu. Nah, sekarang ummahat ya bisa baca sama-sama ya, mengikuti kotak-kotak ini, kotak pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ya. Disesuaikan dengan yadribu, wazannya yaf'ilu. Ya, silakan yadribu, yadrimani sama-sama ya. Wahid, isnan, salasa. Yadribu, Yadribu, yadribani, yadribuna, tadribani, yadribna, tadribu, tadribani, yadribani, yadribna, yadribna, yadribu, tadribani, tadribuna, yadribu, tadribina, tadribani, tadribna, adribu, adribu, nadribu. Masya Allah ya. Zoom kita jadi hidup ya, Masya Allah. Aktif semuanya. Ya. Aktif semuanya. Ya, yadribu, yadribani, yadribuna. Tadribu, tadribani, yadribna. Tadribu, tadribani, tadribuna. Tadribina, tadribani, tadribna. Adribu, nadribu. Ya. Jadi kalau kamu laki-laki, kamu perempuan telah memukul, sedang memukul, ya. Kamu perempuan sedang memukul, apa bahasa Arab ummahat? tatribina, Tadribi. Gampang ini ya. Misalkan Fatimah sedang memukul. Apa bahasa Arabnya? tatribina, Fatimah, Oh, tadribina. tatribu. Oh, dia. Goyah nih. Tatribu. Ya, tadribu Fatimah atau Fatimah tadribu. Ya. Betul, sahih. Ya. Saya sedang memukul. Apa bahasa Arabnya? Ana adribu atau adribu saja. Seperti itu ummahat. Ya. Nah,
Sekarang kita coba gosala yagsilu. Nah, ini kan pekerjaan ummahat ya. Yagsilu. Apa arti yagsilu? Mencuci. Sedang mencuci. Sedang mencuci. Sedang. Dia laki-laki sedang mencuci ya. Coba dibaca sama-sama dengan kompak ya ummahat. Wahid, itnan, salasa. Yagsilu. Yagsilu, Yagsilani, yagsiluna. Luna. Yagsilu, yagsilani, yagsiluna. Yagsiluna. Yagsilu, Yagsilani. yagsiluna. Yagsiluna. Yagsilina. Yagsilina, Yagsilani. Yagsiluna. Yagsilu. Nagsilu. Masya Allah. Ya. Ummu Dzikri. Ya. Apakah hadirah Ummu Dzikri? Hadir Ustaz. Naam. Ummu Dzikri. Ana bertanya kepada Ummu Dzikri. Ya. Orang-orang Muslim sedang mencuci. Apa bahasa Arabnya? Orang-orang Muslim. Orang-orang Muslim banyak tuh. Laki-laki ya. Oh, salah ya katanya ya. Oh, salah. Iya. Yagsilu. Yagsiluna. Mm-mm. Betul. Muslimuna yagsiluna gitu. Al-muslimuna. Muslimuna yagsiluna. Masya Allah. Sahih. Nah, kalau diawali dengan al-muslimuna namanya jumlah ismiyah. Kalimat yang diawali dengan isim. Ya. Al-muslimunanya itu jumlah isimnya. Betul, betul. Al-muslimuna menjadi mubtada. Khobarnya yagsiluna. Di dalam khobar ada kata kerja begitu. Ya. Tapi kalau depannya yagsilunal muslimuna artinya jumlah fi'liyah. Artinya sama. Ya, tapi kalimatnya susunannya jumlah fi'liyah. Ya. Diawali dengan fi'il. Betul. Dan setelah fi'il namanya fa'ilun. Ya, seperti jadi itu. Objek ya, Ustaz, ya. Hah? Fa'il subjek. Subjek. Iya, subjek. Jadi kalau berubah posisi jadi beda ininya Ustaz. Oh, Kalau tadi kaidahnya kan beda. al-muslimuna yagsiluna. Yang pertama al-muslimuna isim kan tadi isim jumlah apa? Isim, jumlah ismiyah. Nah, itu yang keduanya Mm-mm. yagsilunanya Khobar, mubtada khobar, jadi susunan mubtada khobar. Al-muslimuna mubtada. Al-muslimun yang mubtadanya. Iya, betul. Yagsiluna khobarnya Ustaz. Betul, sahih. Nah, yagsilunanya berarti kan fi'ilnya. Kalau dibalik yagsiluna yagsiluna muslimuna itu kan berarti yagsilunanya yang di awal jadi fi'il yang di depan, al-muslimunanya jadi fa'il gitu. Iya, betul. Ya. Apa perbedaannya selain susunan? Nah, perubahannya. Jadi, kalau kita belajar, ini bocoran sedikit ya. Sedikit aja bocorannya. Kalau jumlah fi'liyah, dia tidak terikat dengan jamak. Nah, kalau tadi Ummu Dzikri menulis mengucapkan al-muslimuna yagsiluna. Begitu ya? Alaysa kadzalik? Iya, Ustaz. Ya. Nah, kalau jumlah fi'liyah, fi'ilnya tidak terikat dengan jamak. Ya, yagsiluna. Ya, silu. Bukan yagsiluna lagi, yagsilul muslimuna. Nah, ini tidak terikat oleh jamak. Sudah diajarkan belum, Ummahat? Di kelas ini. Ibu Dian? Ada Ibu Dian, ada Ummu Madinah. Belum ya, Ummu Unaisa, Ummu Bukhari, belum ya? Ya, ini kaidahnya harus diingat nih, Ummahat. Jadi kalau depannya mubtada khobar,
maka kata kerjanya harus mengikuti mubtada'nya. Khobar mengikuti mubtada'nya. Dalam setiap bilangannya, jumlah, mudzakkar muannas, ya. Alif lam alif lam enggak ya. Itu aja saja. Nah, tapi kalau jumlah fi'liyah yang berubah menjadi jamak hanya fa'ilnya saja. Ya, fa'ilnya saja. Fi'ilnya tidak dijamakkan, tapi menjadi mudzakkar mufrad. Seperti itu. Fahim tunna ummahat? Ibu Tina? Jadi jamak. Afwan Nah, ini Ustaz, aja. Ya, silakan. al-muslimunya harus pakai alif lam, kalau nggak pakai jadi salah ya Ustaz. Iya, jadi salah karena mubtada. Ya. Kita sudah belajar yang namanya mubtada itu ma'rifah. Ma'rifah dengan alif lam di antaranya. Bisa dipahami Ummu Naisa? Insya Allah Ustaz. Insyaallah. Ustaz, Ummu Dzikri? Ya? iya. Yang tadi Ustaz yang yaksilul muslimuna, yaksilunya berarti jadi mufrad muzakkar ya? Betul. Nggak mengikuti yang kalau yang tadi kan muslimuna ketahuan dari wawu sama nunnya itu menuju ke muzakkar jamak jamak Betul. gimana sih ngomongnya ya gitu deh. Iya, Kebalik. iya. Sedangkan yang silu itu kan kalau ngelihat rumusnya Ah, berarti dia ke yang mufrad ya, mufrad. betul, mufrad Muzakkar. mudzakkar. Betul. Oh. Ya. Tapi diikuti dengan kata al-muslimunanya baru ketahuan kalau itu adalah Jamak. jamak gitu. Betul, betul. Oh, tapi kalau nggak ada Ya. al-muslimunanya berarti misalnya yang silu aja, berarti menunjukkan kalau dia itu huwa gitu yang melakukan gitu kan. Iya, betul sekali. Fa'ilnya huwa. Kalau di sini fa'ilnya kelihatan yaitu berjamak. Muslimuna. Oh. Jadi dia makanya tadi Ustadz bilang dia tidak terpengaruh dengan jamak atau enggaknya gitu ya Ustadz. Iya, betul. Dia terpengaruh hanya mudzakkar muannasnya saja. Oh, kalau misalnya yang mu'anas jadi taf'ilu gitu misalnya. Taf'ilu muslimat. Tagsilu. Oh ya tagsilu. Ah, Tagsilu muslimati gitu. Muslimatu. Muslimati gitu. Tagsilul muslimatu. Oh muslimatu. Oh iya. Muslimatu. Oh gitu Ustadz ya. Syukran Ustadz. Ya, afwan. Hal min soal ada lagi yang ditanyakan? Umur Ridho mau bertanya? Enggak, Ustaz. Oh iya. Karena mic-nya nyala nih, biasanya iya. mau bertanya nih. Enggak, Ya. Ustaz. Nah, ya. Baik. Bila demikian kita lanjut nih. Ummu Madinah bisa ada bayangan? Insya Allah Ustadz. Insya Allah. Dikit-dikit ya ada bayangannya. Kalau begitu Ana bertanya kepada Ummu Madinah, boleh? Nah Ustadz. Nah, kalau tadi kan mencuci itu gosala yang silu ya, yang silu. Tapi kalau misalkan kami sedang mencuci apa bahasa Arabnya? Ummu Madinah. Kami sedang mencuci. Tinggal dia lihat aja ngikutin huwa huma hum sampai terakhir tuh. Ya. Naksilu sahih, masya Allah. Syukran kepada Ummu Madinah. Ya, baik. Kita rubah ya. Jangan gosala yang silu ya, terlalu mudah. Kita yang agak susah dikit lah ya. Kemarin kan kita sudah bahas itu, yaitu hamala yahmilu. Apa arti yahmilu? Apa arti Ummahat? Membawa. Sedang membawa. Ya, ibu hamil itu bahasa Arab ya, hamil ya bahasa Arab. Orang yang membawa janin namanya hamil. Ya. Orang yang membawa Al-Quran namanya hamilul Quran. Ya.
Kalau banyak orang yang membawanya Al-Quran namanya hamalatul Quran. Mungkin pernah mendengar ya. Ada pesantren namanya hamalatul Quran. Ya, seperti itu. Nah, pertanyaannya kita langsung bertanya saja karena sudah paham insya Allah yahmilani yahmiluna insya Allah sudah hatam, tinggal ngikutin aja ya. Pertanyaan ini ditujukan kepada yang belum ya, yaitu Ummu Bukhari. Ya, Nah, Ustaz. Ummu Bukhari kalau kita ingin buat kalimat seperti ini, wanita satu orang ya, wanita muslimah sedang membawa mobil. Sedikit. Muslimatu tahmilina sayarati. Tahmilina mah kamu. Dia loh, dia. Nah, ya, Ana ulangi ya. Seorang muslimah membawa mobil. Bukan membawa ya, mengendarai itu ya. Ganti. Membawa roti. Membawa roti, sedang membawa roti. Apa bahasa Arabnya? Hiya, menggunakan hiya dong. Nah, cari tuh huwa huma hum hiya huma. Muslimatu apalagi? Tahmilu. Tahmilu sahih. Tahmilu apa? Al-khubzu. Roti. Khubzu. Oh, dibantu tuh sama Rois. Khubzu. Khubza. Ya, mungkin Ummu Bukhari bukan orang ini ya, yang tiap hari makan roti, jadi nggak tahu mungkin Ummahat. Ya, biasanya makan nasi kan ya Ummu Bukhari ya. Nah, Ustaz. Iya, ya. Jadi roti itu khubz. Di jilid pertama ada. Nah, al-muslimatu tahmilul khubza. Nah, kenapa khubza di sini? Syukran Ummu Bukhari. Ya, di sini menjadi susunan apa? Susunan mubtada khobar. Ini mubtadanya, ini khobarnya. Ini khobarnya, ya. Pertanyaan di dalam khobar ada kata kerja. Kata kerjanya nih fiil, fa'ilnya adalah yang ini di belakangnya. Ini namanya maf'ul. Maf'ul itu apa sih? Objek. Dan maf'ul itu status harokatnya menjadi mansub. Mansub itu nama lain dari harokat fathah. Ya. Jadi al-muslimatu tahmilul khubza. Sama seperti tahmilul muslimatul khubza. Seperti itu. Dibalik-balik aja. Ya. Fahim tunna ummahat? Ulang Iya. Pak Ustadz, kenapa jadi jadi fathah ya? Oh, yang ini, si roti ini ya? Iya. Ya. Sebelumnya Ibu Dian suka roti ya? Insya Allah. Sekarang. Jangan terlalu serius Ummahat biar nggak terlalu pusing ya. Suka roti ya Ibu Dian. Ya, alhamdulillah. Roti bahasa Arab khubz ya. Ya. Khubzu ya. Nah, kenapa menjadi fathah? Nih harokat fathah. Karena si roti ini menjadi objek. Yang dibawa apa? Si roti. Bukan roti bawa seorang muslimah ya. Tapi roti dibawa, kan begitu ya bahasanya. Yang membawa roti adalah seorang muslimah. Seperti itu.
Ya, jadi dia menjadi objek. Ya, seperti Ummahat kalau jalan-jalan kan kemana? Ke objek wisata. Ya, Itu artinya selalu tuh objek Pak Ustadz ya. apa? Kalau yang jadi objek selalu harus ganti fathah gitu. Iya, harus ganti fathah. Dan Apakah selalu? Ya nggak selalu ya. Kadangkala nanti ada begininya, begitunya nanti. Yang penting objek berfathah itu dulu. Ya, suka sama Pak Ustadz. seperti ini. Ya, afwan wa kadzalika anzalnahu hukma Arabiyah, fathah-fathah. Otomatis ini maf'ul. Kalau ada kata kerja. Ya, fahim tunna insyaallah Ummahat. Fahimna insyaallah. Nah, insya Allah. Insyaallah. Ya, ada yang ditanyakan Ummahat sebelum kita masuk penjelasan yang Ana akan singkat, tapi akan muncul banyak pertanyaan. Karena belajar itu harus penasaran ya Ummahat. Ya, kalau gitu-gitu aja belajar, paling susah, paling begini. Ya, jadinya nggak seru ya. Belajar bahasa Arab itu harus ada yang membuat kita penasaran. Nah, kalau tidak ada pertanyaannya, tidak ada Ustadz, pertanyaan ya? Ya, silakan. apa? Oh, berarti masih tadi yang berhubungan dengan yang fathah. Berarti al-muslimatu eh taf tahmilul khuza itu karena Hmm. dia fathah karena sebelumnya ada fi'il yaitu tahmilu gitu Ustaz. Benar nggak? Karena sebelumnya ada fa'il. Hah? Kok fa'il? Ada fa'il. Ya, Bukannya fi'il Ustaz. Tahmilu kan? betul. Tapi ini susunannya ismiyah ya. Jumlah Oh, ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah tahmilunya di depan kan? iya. Tahmilul muslimatu Kan ini al-khubza. bentuknya kan ismiyah Jumlah ya Ustaz ya. ismiyah. Ya, Ya, al-muslimatu tafmilul khubzah. Nah, betul. karena kenapa fathah? Karena didahului oleh fi'il. Bukan Itu benar? didahului, karena Oh, bukan. ada fi'il. Dia Oh, menjadi karena ada objek. gimana? Ya, Karena ada fi'il yang menjadi objek. karena di dalam kalimat tersebut ada fi'il. Oh, Dan hmm. dia berharokatkan fathah karena objek menjadi objek, bukan subjek. Oh, kalau objek tuh maf'ul Ustaz ya, bukan fa'il Iya, ya. maf'ul. Oh, Kalau aneh yang fa'il salah Ustaz. Saya nulisnya objek itu fa'il. Yang jadi fa'ilnya berarti al-muslimatu ya Ustaz ya. iya, betul. Oh, berarti ini maf'ul. Maf'ul. Ya, Oh, kalau al-hubza jadi al-hubzu lebih aneh lagi. Artinya roti membawa muslimah. oh gitu. Ya. Jadi pengaruh ya Nah, Ustaz ya, harokat itu ya. harokat berpengaruh. Makanya nanti kalau Ummu Dzikri sudah paling paham tentang ilmu yang lebih tinggi bahasa Arab, ya Ummu Dzikri tinggal rubah aja di depan al-hubza tahmilu al-muslimatu. Dibalik-balik, nih kata-kata ini dibalik-balik boleh, selama harokatnya tidak boleh berubah. Yang penting itu kuncinya di harokat. Tapi artinya sama Ustaz walaupun dibalik-balik. Iya, artinya sama. Selama harokatnya nggak berubah. Oh gitu. Iya, itu bahasa Arab itu. Masya Allah. Ya. Iya, ya. Jadi yang merubah susunan itu adalah harokat, bukan kosakatanya. Gitu. Tata letak kosakatanya itu nggak berpengaruh. Yang berpengaruh itu adalah harokatnya. Ya, seperti itu. Coba kalau ini al-muslimata. Nah, ini jadi al-muslimata, yang ini al-muslimatu. Ya. Ya, maka otomatis ta menjadi yahmilu. Sebuah roti membawa seorang muslimah. Jadi
Ya, dibalik muslimah jadi maf'ul. Ya, yahmilu itu adalah fi'il, fa'ilnya khubzu, maf'ulnya di belakang. Berarti kalau Begitu. maf'ul itu intinya sekarang kalau maf'ul itu atau objek dia pasti berharokat fathah gitu ya Ustadz ya. Itu dulu deh. Tuh, itu dulu. Itu dulu Biar deh. nggak pusing. Itu dulu. Ya. Ya, syukur Ustadz. Masya Allah. Ya, afwan. Baik. Ana berikan tugas ya, Ummahat, boleh? Boleh Ustadz. Ya, takutnya kan nggak atas persetujuan Ummahat. Kita sepakati dulu nih. Apakah boleh Ana berikan tugas Ummahat? Ibu Rahma doang yang jawab tadi. Boleh Ustadz. Insyaallah. Boleh ya. Mau 1, 2, 3, 10, 20? Waduh, Satu aja, Ustaz. 1 ya. satu tapi tapi anak jangan banyak. banyak ya Ustadz ya. Satu tapi baginya. Iya, iya, iya. Baik, 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 baik. Ya. Tugasnya adalah Ummahat membuat kalimat. Waduh. Iya, membuat kalimat. Ya, Ana batasi ya, kalimatnya ada kata kerja namanya ya. Jadi punya anak nih, dia punya anak nih, nomor 1, anaknya ada 3 ya. Kan ganjil tuh, 1 ganjil, 3 ganjil, kan sunnahnya begitu ya. Alaysa kadzalik? Bala Ustadz. Bala. Balanya lemes bala. Beranak soalnya Ustadz. Kan banyak anak, banyak rezeki gitu ya. Iya, iya, iya. Iya. Nah, ya. Di dalamnya ada kata kerja namanya tajlisina. Nomor 1 tuh. Buat kalimat ada fiil, ada fa'il, ada maf'ul. Yang dimana ada kalimat atau kata tajlisina. Nggak usah diartikan di sini, jangan disebutkan, nanti gampang ya. Tulis dulu tajlisina. Buat kalimat dari kata tajlisina. Lalu yang kedua, buat kalimat dari kata ya tahmilna, tahmilna dari taf'ilna, tahmilna kan hamala yahmilu membawa ya. Tahmil. Yang ada di kitab aja, nggak usah jauh-jauh biar nggak pusing ya. Lalu 1 yang di luar kitab boleh ya, boleh ya Ummahat di luar kitab ya kata kerjanya. Yaitu paling gampang ya, narji'u. Tahu ya, narji'u. Artinya kembali, pulang. Ya, naf'ilu, narji'u. Nah, buat kalimat tuh ada fiilnya, ada fa'ilnya, ada maf'ulnya. Bebas. Ya. Kurang atau cukup Ummahat? Cukup. Oh, cukup ya, Masya Allah. Ya, ini kita insya Allah kita nilai ini Ummahat, kita coba disiplinkan lagi untuk pengoreksiannya. Ya, alhamdulillah kita gunakan 1 handphone khusus untuk mengoreksi ya seluruh Ummahat. Jadi bisa tahu, oh ini kelas Bu Rahma kelas B, Ibu Evi kelas BC. Nah, itu ada tulis tuh di situ. Kelas B, kelas C. Ibu Marianti kelas B dan C gitu ya. Ibu Tina kelas A dan kelas B ya. Kelas A ya, Ibu Tina ya. Saya lupa ya. B dan Kelas, E. B dan E. kelas E. Ya, kelas E malam ya, Ibu Tina. Kelas B dan E. Ya, Ya, benar. iya, Masya Allah. Ya, Hmm. Ibu Dian, Ibu Tina rajin nih, Masya Allah. Ya, baik. Ada yang ditanyakan, Ummahat? Ya, bahkan ada yang langsung menyetorkan ya. Ya, kemarin itu ada yang langsung menyetorkan.
Baru mulai udah setoran aja. Ada yang jam 12 malam menyetorkannya, Masya Allah. Ya, kadang kita geleng-geleng kepala, jam 12 malam, gimana ceritanya ya? Ya, hal min soal? Ustadz Afwan, itu satu kata itu satu aja gitu, apa lebih gitu satu aja kan ya? Ya itu, tajlisina buat kalimat, minimal ya ada 3 kata kan begitu ya? Dari satu kalimat, iya. Ya. Tahmilna 1 kalimat, minimal 3 kata. Ya. Narji'u ada 3 kata. Ya. Ada subjek, predikat, objek dalam bahasa Indonesia kan begitu ya. Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul. Ada mubtada, ada khobar. Bebas. Mau pakai mubtada khobar atau fi'il fa'il maf'ul ya. Itu ditulis yang bagus ya. Nih, sudah ana posting ya tulisannya yang bagus-bagus ini. Ya, kebetulan di kelas lain ya, kita lihat di kelas lain ini ada tulisannya tentang hadis ya. Lalu ada Ibu Hanifah ya di kelas A kalau tidak salah. Ya, tulisannya bagus nih, Masya Allah. Ada Ibu Yuna ya. Ada Ummu Unaisah ya. Ada banyak nih. Cuman yang paling bagus kita share. Ya, dan izin nanti untuk yang paling bagus bisa kita share di media sosial ya. Kebetulan kita ada media sosial juga dan Umahat mungkin tahu ya. Di dalamnya juga kadang kita akan share dari Umahat seperti itu. Ya, hal min soal? Maafi soal? Maaf soal. Maafi soal. Alhamdulillah. Baik, kita telah menyelesaikan tentang fi'il mudhari'. Semoga fi'il mudhari', tasrif fi'il mudhari' ini kita bisa pahami lebih baik pemahaman kita. Bagi yang belum paham langsung di WA atau Japri atau di grup ya, tanyakan, saya belum paham, nanti bisa kita diskusikan. Ya, bahkan ada kelas gym yang ingin berdiskusi ya, tentang pengajaran ya. Sepertinya mau buka kelas nih. Kelas TPA ya, bahasa Arab. Nah, itu sudah yang tinggi tuh, Umahat. Ya, jadi manfaatnya, faedahnya banyak. Belajar bertahun-tahun pasti banyak. Ya, 6 tahun, 7 tahun umat belajar ya. Itu belum seberapa dibandingkan para ulama 20 tahun, 30 tahun sampai akhir hayat ya. Hadza ma aqulu lakum, ini mungkin yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.